Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Semoga masih dalam keadaan sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sebagaimana biasa bersama Bapak Aan Jem'ani. Semoga kalian masih tetap semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema kelima, memasuki subtema yang terakhir, yaitu subtema 3 pada pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak baik-baik pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kita akan mengulas kembali sedikit apa saja peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Di antaranya, yang pertama yaitu ASEAN Industrial Cooperation atau AISO. Itu kerjasama di sektor industri. Contohnya seperti ASEAN Aceh Fertilizer Project. Itu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Atau contoh lainnya ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk urea di Malaysia. Kemudian yang kedua ada sektor cadangan makanan. Indonesia berperan sebagai penyedia cadangan makanan. Contoh lainnya dari kerjasama ASEAN di bidang pangan, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Penelitian Padi Internasional atau International Rice Research Institute, disingkat IRI, adalah organisasi peneliti dan pelatihan petani yang berpusat di Los Banos, Laguna, Filipina. Kemudian yang ketiga, promosi pariwisata dan perdagangan, yaitu dibentuknya Pusat Promosi Negara ASEAN. Dan yang terakhir, yaitu ada yang namanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Itu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Pada hari ini, kita akan berfokus pada yang namanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau juga disebut MEA. Maka simak baik-baik video berikut. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak dari kita mungkin yang belum tahu apa itu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik penjelasan berikut. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sistem pasar tunggal atau pasar bebas di ASEAN yang dibentuk mulai akhir tahun 2015 dan efektif awal 2016. Yang dimana memungkinkan suatu negara bebas untuk menjual barang ataupun jasa. MEA juga diikuti oleh negara-negara lain selain Indonesia, yaitu Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Itu negara-negara di ASEAN. MEA juga bisa menjadi pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dan tenaga profesional lainnya lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara ASEAN, di mana bisa keluar negeri dengan mudah. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di negara ASEAN, mampu mengatasi masalah bidang ekonomi di ASEAN, khususnya di Indonesia, agar tidak terjadi krisis seperti di 98. MEA juga
bertujuan untuk peningkatan lapangan pekerjaan. Di mana dengan MEA kesempatan kerja lebih terbuka. Nah, itu dia ya, contoh sederhana atau penjelasan mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MIA. Dengan adanya pasar dagangan bebas di negara ASEAN, tentu ini harus memacu semangat masyarakat Indonesia khususnya dalam hal wirausaha. Maka kita akan kembali mempelajari tentang keragaman wirausaha. Sebagai seorang siswa, kamu dapat melakukan wirausaha secara sederhana, yaitu dengan membuat kerajinan atau membuat wirausaha dari barang-barang bekas. Contohnya pada teks berikut, yaitu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan berwirausaha. Saat ini, wirausaha tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak pun sudah mengenal wirausaha, seperti yang dilakukan sebuah sekolah dasar yang melakukan wirausaha dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kegiatan wirausaha yang mereka lakukan adalah membuat pupuk kompos dari sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak siswa lebih peduli pada lingkungan dan pemanfaatan sampah. Dalam hal ini juga guru mengembangkan semangat kewirausahaan dalam diri siswa. Siswa didampingi oleh guru saat melakukan kegiatan wirausaha, mengelola pupuk kompos. Daun-daun kering dikumpulkan dalam tempat sampah. Setelah itu, daun-daun diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang sudah jadi kemudian siswa kemas di dalam plastik untuk kemudian dijual dalam acara bazar yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, ini dia contoh wirausaha sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan memanfaatkan sampah untuk membuat pupuk kompos. Lalu, apa saja manfaat wirausaha sejak kecil? Yang pertama, melatih wirausaha sejak dini. Mengembangkan kreativitas, melatih diri untuk menghemat, memanfaatkan barang bekas, kemudian juga mengasah potensi diri, dan tentunya meningkatkan persatuan antar sesama ataupun keluarga. Nah, ini dia manfaat berwirausaha sejak kecil. Tentunya dalam berwirausaha kita harus pandai dalam mengenalkan sebuah produk yang kita miliki atau kita buat. Maka kali ini kita akan membahas tentang embalase sebagai identitas produk. Kalian mungkin pernah melihat beberapa kemasan makanan atau minuman seperti berikut. Di dalam kemasan, pembungkus produk biasanya terdapat gambar, tulisan, serta ungkapan yang menarik. Gambar dan tulisan tersebutlah yang dinamakan embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Adapun tujuan embalase, yang pertama, melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, dan memberikan informasi terhadap produk. Bentuk-bentuk embalase. Embalase berbentuk ada yang kerucut, prisma, balok, ataupun tabung. Adapun embalase biasa terbuat dari plastik, kaleng, kertas, dan lain-lain. Perhatikan contoh dari embalase sebuah produk.
Di sini kita bisa lihat bahwa ada tertera nama produk dan juga gambar produk. Jadi dapat dikatakan bahwa ciri-ciri embalase yaitu memuat nama dan juga gambar produk, di mana nama harus terlihat jelas, gambarnya juga harus dibuat semenarik mungkin, dan tentunya memuat informasi yang detail. Adapun contoh sederhana dari embalase yang mungkin bisa kita buat adalah seperti contoh berikut. Kita bisa membuatnya secara sederhana, baik di kertas ataupun di media lainnya. Untuk bentuknya bisa tabung, kerucut, atau yang lainnya juga. Nah, itu dia bagaimana embalase sebagai identitas sebuah. Itu dia tadi penjelasan terkait materi untuk hari ini. Selanjutnya, setelah kalian memahami materi tadi dan juga untuk menguatkan pemahaman kalian akan materi, tugas hari ini adalah kalian menjawab soal-soal berikut. Pertama, apa manfaat berwirausaha sejak kecil? Bagaimana cara menghargai kewirausahaan? Jelaskan apa yang dimaksud embalase, baik kegunaan dan pentingnya bagi promosi, dan bagaimana ciri-ciri embalase yang baik. Dan yang terakhir, buatlah sketsa rancangan embalase untuk produk-produk berikut: beras, jus, ataupun sabun mandi batang. Kalian pilih salah satu produk, yaitu beras, jus, ataupun sabun mandi. Kalian buat rancangan embalasenya dalam buku atau kertas. Kalian buat, misal contoh, kalian memilih beras. Kalian gambar bagaimana seperti gambar bentuk beras dalam karung. Kemudian kalian tulis nama produknya dan juga kalian beri gambar. Atau produk lainnya seperti jus ataupun sabun mandi batang. Untuk lebih jelasnya, tugas di sini ada pada buku tematik kalian halaman 80. Bisa dimengerti ya untuk tugas hari ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung kepada Bapak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.